Perjalanan kasus Vina Cirebon rupanya menyisakan cerita unik. Tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki, Peggy Setiawan kini seperti artis terkenal. Bahkan, wajah sang DPO kasus Vina yang sempat diburu selama 8 tahun itu kini dijadikan baju seragam. Bukan baju seragam sekolah, namun kaos bergambar wajah Peggy Setiawan itu digunakan oleh keluarganya yakni Ibunda Peggy, Kartini serta kedua adik Peggy yakni Luciana Ameliana. Mereka terlihat menggunakan kaos warna putih yang bergambar foto Peggy Setiawan dan bertuliskan, tim pengacara Peggy Setiawan. Selain bergambar tersangka Peggy Setiawan, pada bagian bawah kaos putih itu juga tertulis tagar, bebaskan Peggy Setiawan. Tak hanya itu, seluruh kuasa hukum Peggy Setiawan juga membagikan stiker bergambar Peggy Setiawan. Hal ini cukup menarik perhatian publik. Seragam kaos bergambar wajah Peggy Setiawan ini disinyalir akan digunakan saat sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar pada Senin, 23 Juni 2024, di Pengadilan Negeri, PN, Kota Bandung. Adik kandung Peggy, Luciana meyakini jika sang kakak bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 lalu. Dukungan untuk tersangka Peggy Setiawan juga mengalir dari sejumlah warga Cirebon. Bahkan, mereka menandatangani spanduk berisi petisi bebaskan Peggy Setiawan. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM meyakini jika kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Sehingga, pihaknya bakal memperjuangkan Peggy Setiawan lewat sidang pra-peradilan dengan menyiapkan 10 saksi dan tim ahli. Tony RM pun mengaku terharu dengan dukungan yang mengalir deras untuk Peggy Setiawan dari warga. Terungkap sosok pertama yang mengaku membunuh Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Dia adalah Sudirman, salah satu dari 8 terpidana kasus Vina. Pengakuan Sudirman itu diduga bermula dari adanya adu domba oleh penyidik saat menjalani pemeriksaan di tahun 2016. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Katanya, temennya udah ngaku, udah nyebutin nama kamu, sama yang lain juga udah nyebutin, ucap Saka Tatal dikutip dari YouTube Uya Kuya, Jumat, 21 Juni 2024. Menurut Uya Kuya, hal itu bisa saja merupakan trik dari penyidik agar mereka mengaku. Karena pengakuan Sudirman yang disampaikan polisi, ia pun jadi sasaran teman-temannya. Sudirman kerap kali dipukuli oleh terpidana lainnya karena dianggap sebagai biang kerok. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman, Titin Prilianti. Menurut Titin, dirinya kerap membersihkan darah Sudirman saat persidangan. Karena dianggap dia yang pertama mengakui, jadi dia juga digebukin sama teman-temannya, tutur Titin. Sementara itu menurut keterangan Ibtu Rudiana di putusan MA, yang pertama kali mengaku adalah Jaya. Jaya mengaku membunuh Vina dan Eki saat diinterogasi oleh Ibtu Rudiana. Baru setelah itu ia mendengar Sudirman juga mengaku saat diperiksa oleh penyidik. Abdul Pasren, Ketua RT dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu akan dilaporkan ke Mabes Polri. Ia rencananya akan dilaporkan oleh keluarga para terpidana karena diduga memberikan kesaksian palsu. Diketahui dalam amar putusan, Pasren mengaku 5 terdakwa yakni Eko Ramdhani, Hadi, Jaya, Supriyanto, dan Eka Sandi tidak tidur di rumahnya. Bahkan Pasren mengaku didatangi keluarga terpidana dan diminta untuk membebaskan para terpidana. Namun keterangan tersebut berbeda dengan keterangan keluarga terpidana yang saat itu bertemu dengan politisi Deddy Mulyadi. Mereka memastikan malam saat kejadian para terpidana tidur di rumah kontrakan Pasren. Bahkan anak Pasren bernama Kahfi juga disebut berada di sana. Kesaksian diungkapkan salah seorang saksi, Teguh Aminah, kakak dari terpidana Supriyanto, juga menepis kesaksian Pasren yang memintanya untuk berbohong. Malah menurutnya, ia bersama 4 keluarga terpidana lain datang ke rumah Pasren memintanya berkata jujur. Ia juga memastikan tak ada keluarga yang sampai bersimpuh duduk di pangkuan Pasren seperti yang disebutkan dalam amar putusan. Justru keluarga hanya duduk di bawah sementara Pasren di kursi. Oleh karenanya, keluarga terpidana berencana melaporkan Pasren ke Mabes Polri.
Hasanah, ayah terdakwa Hadi Saputra mengaku dicecar sejumlah pertanyaan penyidik yang berbau tudingan kepadanya. Hal itu dia alami ketika dia diperiksa oleh penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat pada 19 Juni 2024 kemarin. Meski begitu, Hasanah tidak ciut maupun gentar untuk menjawab jujur terkait kejadian kasus Vina tahun 2016 silam itu. Hasanah mengaku mendapat beberapa tuduhan. Tuduhan ini datang diduga dari keterangan RT Abdul Pasren yang kini menjadi sorotan karena dibantah banyak saksi lain. Tuduhan yang dia maksud ini antara lain tudingan upaya rekayasa agar putranya bebas dari jeratan hukum kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dalam tudingan itu, diceritakan Hasanah sedang berjalan bersama Madkana, kakaknya terdakwa Jaya. Kemudian mereka berpapasan dengan Kahfi, anak Pak RT Abdul Pasren. Di hadapan penyidik Polda Jabar dia membantah tudingan itu. Dia mengaku tak merasa pernah bertemu dengan Kahfi dan ngobrol soal kasus yang menjerat anaknya. Justru sebaliknya, Hasanah sudah tak pernah menyapa Kahfi lagi setelah kasus Vina Cirebon menjerat putranya itu. Karena dia yakin bahwa keterangan RT Abdul Pasren dan anaknya merupakan kesaksian palsu yang membuat anaknya terjerat. Saat membicarakan Kahfi ini, Hasanah tak mampu menahan luapan ekspresi wajah emosinya. Tuduhan kedua yang didapat Hasanah adalah soal amplop berisi uang kepada saksi RT Pasren dengan harapan anaknya bebas dari jeratan hukum. Hal itu pun juga dibantah Hasanah, karena dia tak merasa melakukan itu. Hasanah mengaku siap dan tidak takut jika ke depan kesaksiannya ini dikonfrontir. Kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon 27 Agustus 2016 silam masih menyita perhatian. Setelah 8 orang telah ditetapkan sebagai terpidana pada 2016 silam, kali ini polisi menangkap lagi satu tersangka yakni Pegi Setiawan. Pegi Setiawan merupakan satu dari 3 DPO kasus Vina Cirebon. Kini, terungkap bagaimana strategi polisi yang membuat 8 terpidana kasus Vina Cirebon itu mau mengakui perbuatannya. Ternyata awal mula para pelaku kasus Vina Cirebon yang terjadi 2016 silam terbongkar setelah adu domba yang dilakukan penyidik. 1 dari 8 terpidana kasus Vina Cirebon ada yang pertama kali mengaku. Akibatnya setelah diadu domba oleh penyidik tersebut, Sudirman jadi bulan-bulanan teman-temannya. Hal itu lantaran Sudirmanlah orang yang pertama kali mengaku membunuh Vina dan Eki pada 2016 lalu tersebut. Padahal menurut ayahnya, Sudirman adalah anak berkebutuhan khusus. Bahkan di kampungnya, Sudirman memang dikenal memiliki keterbelakangan mental. Menurut ex-napi kasus Vina, Saka Tatal, terpidana yang pertama kali mengaku adalah Sudirman dan Jaya. Saka Tatal menuturkan, saat itu mereka diperiksa secara terpisah dengan Sudirman dan Jaya. Saka Tatal diperiksa bersama dengan Eko, Hadi Saputra, Eka Sandi, dan Supriyanto. Kepada Saka Tatal CS, penyidik mengatakan kalau Sudirman dan Jaya sudah mengaku membunuh Vina dan Eki. Saka dan teman-temannya sendiri tak mendengar secara langsung pengakuan dari Jaya dan Sudirman itu. Selama mengalami penyiksaan agar mengaku, Saka Tatal kerap menangis namun tak ada yang peduli padanya. Akhirnya karena sudah tak tahan dengan penyiksaan yang dialaminya, Saka Tatal pun mau tidak mau mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan. Baru terkuak, ternyata status romantis Pegi Setiawan